Oke, kali ini kita akan mengurai sebuah kasus yang, wah, benar-benar mengguncang. Ini soal serangan brutal dengan air keras terhadap aktivis hak asasi manusia, Andri Yunus. Tapi ini bukan sekedar kasus kriminal biasa, karena investigasi yang berjalan justru perlahan-lahan mengungkap adanya dugaan operasi intelijen yang berskala besar. Semuanya berawal di satu malam yang kelam, 12 Maret. Andri Yunus, yang kita kenal sebagai suara vokal untuk hak asasi manusia, menjadi korban percobaan pembunuhan. Sebuah peristiwa yang sangat brutal, dan inilah yang jadi titik awal dari seluruh penelusuran kita. Dan yang menarik, sejak detik pertama kejadian, rekan-rekan sesama aktivis itu nggak percaya kalau ini kejahatan acak. Seperti yang ditegaskan oleh Bang Isnur dari YLBHI, mereka langsung melihat tanda-tandanya. Ini bukan tindak kriminal biasa, ini adalah operasi yang jauh lebih dalam dan terorganisir. Oke, mari kita mulai dari awal dulu ya. Sebenarnya siapa sih targetnya dan seberapa parah dampak dari serangan ini? Kita masuk ke bagian pertama, serangan brutal. Tingkat kebrutalannya ini benar-benar mengerikan, teman-teman. Andri mengalami luka bakar tingkat 3 di hampir 1/5 tubuhnya, bayangkan. Dan bukan cuma itu, kornea mata kanannya juga mengalami kerusakan parah. Dia harus menjalani serangkaian operasi besar. Ini jelas menunjukkan kalau serangan ini bukan sekedar untuk melukai, tapi sebuah upaya untuk membungkamnya secara permanen. Nah, pertanyaannya, gimana caranya sebuah serangan di jalanan bisa terungkap sebagai dugaan operasi intelijen? Di sini laporan tim pencari fakta dari masyarakat sipil menjadi sangat krusial. Mereka nggak cuma menunggu, mereka langsung bergerak cepat mengumpulkan bukti. Pertanyaan utamanya adalah ini, bagaimana para pelaku bisa tahu persis setiap pergerakan Andre? Kok bisa timingnya pas banget ya? Nah, ini membawa kita pada petunjuk pertama, adanya pengawasan atau surveillance yang sangat ketat. Coba kita ikuti pergerakan Andri malam itu. Dia mulai malamnya dengan rapat di Chelios, kemudian pindah ke kantor YLBHI. Setelah selesai lewat jam 11 malam, ia mampir sebentar ke SPBU, sebelum akhirnya diserang. Dan ternyata, di setiap titik ini ada mata yang mengawasi. Dan rekaman CCTV membuktikan semuanya. Kelihatan jelas ada tim pengawas di berbagai lokasi. Ada orang-orang yang menunggu di dekat YLBHI. Dan bahkan ada dugaan jalanan sengaja dikondisikan supaya eksekusinya berjalan mulus. Dari analisis, disimpulkan operasi ini melibatkan setidaknya 13 orang. Ini bukan pekerjaan amatir kan? Semua jejak digital dan fisik ini dari berbagai lokasi ternyata nggak acak sama sekali. Semuanya mengerucut, mengarah kembali ke satu lokasi yang sama. Sebuah pusat komando untuk seluruh operasi ini. Disinilah investigasi mencapai puncaknya. Para jurnalis dari majalah Tempo berhasil menemukan sebuah lokasi yang diduga menjadi pusat saraf dari seluruh operasi penyerangan ini. Dan mereka menemukannya, sebuah posko koordinasi atau posko milik Satuan Tugas berinisial S. Lokasinya ada di sebuah rumah di kawasan Melawai, Jakarta Selatan. Dari sinilah operasi dimonitor dan dikoordinasikan. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Rumah itu bukan rumah biasa. Setelah diperiksa, ternyata rumah itu adalah aset negara yang dikelola oleh Badan Intelijen Strategis atau BAIS. Bahkan, seorang mantan kepala BAIS mengonfirmasi bahwa agensi tersebut memang menggunakan properti itu. Ditambah lagi, ada SUV dengan plat nomor bodong yang terlihat di sana. Tiba-tiba semua kepingan teka-teki ini mulai menyatu. Terus, kenapa melakukan ini semua? Kutipan ini mungkin bisa memberikan gambaran soal motifnya. Bagi sebagian pihak, suara-suara kritis dari aktivis itu dianggap seperti duri dalam daging. Sebuah ancaman yang harus dihilangkan, bukan dianggap vitamin untuk demokrasi. Oke, sekarang mari kita beralih dan melihat bagaimana negara merespons semua temuan ini. Nah, disinilah banyak kejanggalan mulai muncul dan memicu kecurigaan yang mendalam dari publik. Coba lihat perbandingan ini. Di satu sisi, kepolisian sedang melakukan investigasi sesuai prosedur. Tapi di tengah jalan, TNI tiba-tiba menggelar konferensi pers dan mengumumkan telah menangkap 4 tersangka yang semuanya adalah anggota BAIS. Langkah ini terasa sangat tidak biasa karena seolah mendahului polisi. Hal ini langsung memunculkan pertanyaan kritis. Apakah pengumuman yang terkesan terburu-buru ini adalah sebuah upaya untuk membatasi kesalahan hanya pada 4 pelaku di lapangan, untuk menghentikan penyelidikan agar tidak naik lebih tinggi ke rantai komando? Jadi, kecurigaan utamanya adalah ini.
Narasi 4 tersangka ini secara efektif memutus rantai komando. Ini melindungi atasan mereka dari penyelidikan dan mencoba menjual cerita bahwa ini hanyalah ulah oknum, bukan operasi yang diperintahkan. Sebuah upaya untuk menumbalkan pelaku lapangan demi menutupi dalang yang sebenarnya. Karena itu, tuntutan keadilan nggak bisa berhenti hanya pada penangkapan beberapa orang. Ini harus tentang membongkar keseluruhan sistem yang ada di baliknya. Dalam struktur militer, perintah itu selalu mengalir dari atas ke bawah. Dari panglima, ke kepala bais, turun ke para direktur, perwira, hingga akhirnya pelaku di lapangan. Keadilan yang sejati berarti investigasi harus menelusuri seluruh rantai komando ini, bukan cuma berhenti di anak tangga paling bawah. Lalu bagaimana caranya? Solusi yang ditawarkan oleh masyarakat sipil adalah pembentukan tim pencari fakta atau TPF yang independen, langsung di bawah presiden. Kenapa? Supaya tim ini bebas dari konflik kepentingan dan dipercaya dapat mengungkap kebenaran tanpa tekanan dari institusi manapun. Pada akhirnya, tanggung jawab ada di puncak. Presiden telah berjanji akan mengusut tuntas kasus ini. Namun, tanpa instruksi langsung untuk membentuk TPF atau memastikan proses hukum yang transparan, janji itu beresiko hanya menjadi retorika belaka. Jadi, kita tutup bahasan ini dengan sebuah pertanyaan. Meskipun korbannya satu orang, yaitu Andre Yunus, apakah serangan ini sebenarnya adalah sebuah pesan intimidasi yang lebih luas? Sebuah sinyal yang dikirimkan kepada semua jurnalis, aktivis, dan warga negara yang berani bersuara kritis? Dan apa dampaknya bagi demokrasi kita jika pertanyaan ini tidak pernah terjawab tuntas?